Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Dwi Puspitasari, NIM 20510510005. Di sini saya dari Perbankan Syariah 4. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dan tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian perekonomian tertutup tersendiri adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain. Khususnya, perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional. Perekonomian tertutup artinya tidak mengenal hubungan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi, perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan atau swasta. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dalam membahas perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran perekonomian suatu negara dapat digolongkan yang pertama, perekonomian tertutup atau closed economy, yang meliputi atas perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor dan perekonomian tiga sektor. Yang kedua, perekonomian terbuka atau open-ended economy. Pada bagian ini, saya akan membahas perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, konsumen yang biasanya disebut dengan konsumsi, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang biasanya disebut dengan investasi. Keseimbangan perekonomian sederhana atau dua sektor dapat dituliskan dengan notasi Y sama dengan C plus 1. Persamaan ini mencerminkan kondisi antara output yang diproduksi atau Y sama dengan output yang dijual atau C plus 1. Jika sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian pendapatan digunakan untuk menabung atau saving atau diberi notasi S, maka dapat ditulis Y sama dengan C plus 1. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan yang dihasilkan rumah tangga konsumen merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan sisi pengeluaran. Menurut Keynes, konsumsi merupakan pendapatan, C sama dengan F atau Y, yang dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai C sama dengan A plus B Y, di mana C besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A besarnya konsumsi yang tidak menguntungkan pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan. B. Marginal Propensity to Consume atau MPC sama dengan C atau Y atau hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi. Y. Pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan untuk mengonsumsi. A lebih dari 0 dan 0 kurang dari B kurang dari 1. Rasio perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC lebih besar 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Selain itu, Keynes juga mengatakan bahwa average propensity to consume atau APC yang merupakan perbandingan antara konsumsi yang dilakukan dengan tingkat pendapatan disposable APC sama dengan C per Y
akan mengalami penurunan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Yang menarik dan pandangan Keyes yang lain yang menyatakan pendapatan merupakan penentu atau determinan konsumsi yang terpenting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Pandangan Fahim Khan tentang fungsi konsumsi dan tabungan mengacu pada pandangan Keynes yang menyatakan konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kan membagi tingkat pendapatan masyarakat menjadi A. Pendapatan yang berada di atas nisab atau angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat, yang dinotasikan dengan YU, upper class atau golongan kaya. Yang kedua, pendapatan yang berada di bawah nisab yang dinotasikan dengan YL, lower class atau golongan miskin. Komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen menurut Khan dibagi dua bentuk atas pengeluaran. Yang pertama, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut untuk kebutuhan sendiri atau for self yang dilambangkan dengan notasi E1. B. Konsumsi yang dilakukan rumah tangga untuk menuju keridhaan Allah yang dinotasikan dengan E2. Berdasarkan tersebut, Khan menawarkan fungsi konsumsi C sama dengan AO plus AUYU. Hipotesis mutlak. Hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi. Pada periode tersebut, naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi, tetapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan, sehingga konsumsi rata-rata APC dan MPC menurun dengan meningkatnya pendapatan. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan yang terkumpul. Sebagian akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu, ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak. Maka, lebih besar bagian dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Pada suku bunga yang rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi dari menabung. Yang ketiga, sikap berhemat. Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja lebih-lebihan dan mementingkan tabungan. Yang keempat, keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Tetapi dalam perekonomian yang lambat perkembangannya, tingkat pengangguran, sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatannya menjadi semakin berhati-hati. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal atau akumulasi modal. Dengan demikian, di dalam makroekonomi, pengertian investasi tidak sama dengan modal. Dalam makroekonomi, investasi memiliki arti yang lebih sempit, yaitu jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode-periode tertentu. Sedangkan modal merupakan stok ketika nilai uang dari gedung-gedung, mesin-mesin, dan investasi lainnya adalah tetap pada suatu waktu. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis atau business fit investment, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, investasi residensial,
yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah, tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, bangunan, dan bangunan-bangunan lainnya. Yang ketiga, investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, seperti bahan mentah dan barang yang lain yang belum diproduksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Menurut Metwali, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi menjadi 3 faktor. Yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan 0, sehingga seorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu A. Memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas, B. Memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito real, yang C. Menginvestasikan tabungannya. Kan menyatakan bahwa permintaan investasi ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan. Penentu-penentu tingkat investasi. Dengan banyaknya keuntungan yang akan diperoleh sangat besar pengaruhnya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Di samping ditentukan oleh harapan di masa depan untuk memperoleh untung, beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah: yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, tingkat bunganya. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitasnya perekonomian dalam 3 pelaku utama atau 3 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan kata lain, dalam perekonomian tersebut dapat campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsi pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan 2 konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak. Sisi pengeluaran dalam perekonomian ini terdiri dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintah. Kemudian, dari sisi pendapatan menggambarkan pendistribusian pendapatan oleh rumah tangga untuk pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk membayar pajak pada sektor pemerintah, dan sisanya untuk ditabung. Apabila pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya pada sektor rumah tangga, maka subsidi atau tunjangan lainnya ditambahkan kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, pendapatan masyarakat akan bertambah apabila terdapat subsidi atau tunjangan lainnya yang diberikan oleh sektor pemerintah. Perhitungan pendapatan dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C plus 1 plus G, di mana C pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, I pengeluaran yang dilakukan perusahaan, G pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Sedangkan keseimbangan
pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi Y sama dengan C plus S plus T, di mana S sama dengan tabungan, T atau pajak. Jika pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya kepada rumah tangga, maka persamaannya berkembang menjadi Y sama dengan C plus T plus T min T P. Kebijakan dari pemerintah dalam perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan fiskal. Menurut Jaka Wasana dan Kim Brandoko, kebijakan fiskal yakni segala sesuatu yang menyangkut penggunaan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Karena pengeluaran pemerintah akan menambah permintaan agregat sementara pajak menguranginya. Arah perubahan pengeluaran dan perpajakan yang dikehendaki pada umumnya gampang ditentukan begitu kita mengetahui arah perubahan pendapatan nasional yang diinginkan. Sedangkan menurut Thomas F. Denbrook, kebijakan fiskal adalah perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak dirancang untuk mempengaruhi tingkat aktivitas perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki 3 pengaruh yang berbeda. Peningkat dalam pengeluaran atau pengurangan pajak secara langsung, menambah pengeluaran agregat atau secara tidak langsung dengan mempengaruhi konsumsi. Selain pengaruh-pengaruh pengeluaran ini, terdapat dampak finansial yang dihasilkan oleh metode pembiayaan defisit. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubahan jumlah uang beredar dan tingkat bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakkestabilan di dalam perekonomian. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam juga diharapkan menyumbangkan upaya yang berarti terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, kebijakan pendapatan. Kebijakan pendapatan atau disebut kebijakan harga dan upah adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. Yang keempat, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter dari suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan lain-lain, dan kebijakan nilai tukar seperti kebijakan devaluasi dan revaluasi. Fungsi investasi, tabungan, dan konsumsi dalam pendekatan ekonomi Islam. Zakat adalah pajak atau pembayaran bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama sebagai corak jaminan sosial. Zakat akan mendorong investasi langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang secara langsung, dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan, maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Sedangkan dengan secara tidak langsung, dengan meningkatnya barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan fakir-fakir miskin, maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok. Dalam konsep ekonomi Islam, fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim.
Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisi muslimah atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit menjadi surplus. Zakat sendiri bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga memiliki implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dan kebijakan fiskal dalam ekonomi pasar. Sedangkan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tersebut berbeda dengan fungsi investasi dengan menggunakan ekonomi konvensional. Perbedaannya, karena fungsi investasi di ekonomi konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hal itu tentu tidak berlaku pada pendekatan ekonomi Islam. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka, ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah sistem ekonomi yang dilakukan kegiatan ekspor dan impor yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor-impor. Sebagaimana dari penjelasan sebelumnya, bahwa ekspor dan impor mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa diperoleh di dalam negeri atau G. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau X. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Yang terakhir yaitu faktor-faktor penentu ekspor-impor. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Ada faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemerosotan pada ekspor, yaitu biasanya terjadinya perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya keupayaan bersaing di pasar luar negeri, serta terjadi permasalahan ekonomi yang sedang dialami luar negara. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan inflasi,
juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.